Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul konsep negara dalam Al-Quran. Mengapa saya mengetengahkan judul ini? Karena mayoritas bangsa kita beragama Islam. Kemudian umat Islam seluruh dunia tak satu pun memberikan tesis sebuah konsep negara ideal sesuai Al-Quran. Belum. Maka saya tertantang untuk ini. Kemudian lagi, di tengah hiruk pikuk Indonesia ada kelompok-kelompok khilafah, wahabi, radikal, begitu ngotot bernafsu ingin mendirikan negara Islam. Padahal hujahnya hanya satu, udhuli fisilmi kapa, masuklah Islam secara keseluruhan. Sementara mereka itu tidak bisa menjelaskan detail dari konsep negara Islam menurut Al-Quran. Kemudian lagi dalam Al-Hadis pun mungkin ada 1-2 ayat menyarankan tentang agama Islam, tapi kurang komprehensif, kurang menyeluruh. Dan kalau saya telusuri, dalam Al-Quran pun tidak ada satu ayat di mana Allah menjelaskan inilah bentuk negara, tidak ada. Namun maka saya tertarik untuk itu, mencarinya, mencari. Mengapa saya mencari? Karena Allah itu telah menciptakan kurang lebih 8 miliaran umat manusia di muka bumi. Sedang umat manusia itu harus diwadahi dalam konteks negara. Lah masa mencipta manusia sebanyak itu Allah tidak beri solusi sebuah wadah manusia yang namanya negara, atau wadah konseptual state, wadah konsep negara berupa negara untuk wadah manusia. Masa kalau begitu Allah kurang rinci, kurang detail. Maka saya mencari, masa Allah telah mencipta kurang lebih mungkin 10 miliar manusia di bumi, kok tidak menjelaskan sebuah konsep negara yang rada ideal sebagai wadah manusia di muka bumi. Maka saya tertantang ini mencari, karena itu nggak mungkin, impossible kalau sudah mencipta miliaran manusia tanpa memberi solusi sebuah ini loh konsep negara ideal menurut Allah. Kan impossible, tidak mungkin. Nah, atas dasar itulah saya mencari. Karena kalau tidak ditemukan, mungkin sampai kapanpun kaum khilafah, kaum wahabi, kaum radikal ngotot seakan mengajak perang pada siapapun yang tak mau membuat negara Islam. Ini kan lucu, semacam otak sawo bosok. Itu nggak boleh. Karena dimana dari sabda Nabi atau kata Allah itu nggak ada yang mengatakan wajibu ala antum, ya, ja'alal balad, wajib bagi kalian membuat negara itu baladul Islam. Gak ada. Saya belum pernah dengar Nabi atau Allah mengatakan wajibu alaikum ja'alal balad baladul Islam fil ardi. Tidak ada firman atau sabda demikian, wajib bagi kalian mendirikan negara Islam di atas bumi. Tidak ada. Kalau ada, maaf, saya tuding Allah tidak toleransi, Nabi tak toleransi. Kalau ada, mengapa Allah maha toleransi? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi agamaku. Maka dalam konteks ini negara pun harus menggambarkan toleransi itu, karena negara kan kumpulan manusia, maka harus ada toleransi, wajib. Kalau main paksa gitu, Allah nggak toleransi. Nah itulah, atas dasar itulah
Maka saya mencari dan mencari. Karena saya itu lulusan UT D2 bahasa Indonesia. Tapi membaca referensi macam-macam. Akhirnya mencari. Dan ada menemukan. Alhamdulillah. Sekalipun mungkin bisa dibantah orang lain. Tapi bagi saya ini hujah yang terkuat di dunia. Belum ada di belahan bumi manapun. Bagi saya, ini maaf. Ini tahadus binikmah. Tak sombong karena nikmat. Tapi bagi saya konsep ini belum ada di bumi manapun. Oleh orang Islam manapun. Sekalipun saya hanya Islamul awam. Orang Islam yang awam bodoh ya. Nah, dalam kerangka ini saya akan mengetengahkan 3 hujah surat. Yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan surat At-Tin. Itulah 3 hujah saya. Kemudian apa? Hujahnya adalah kita dengan perspektif sosiokultural dan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu untuk melihat dan menangkap arti. Dalam konteks ini menangkap arti dalam sebuah fenomena. Dalam konteks ini fenomena ayat-ayat yang akan kita bahas. Itulah jadi fenomenologi. Merujuk islaminya, fenomenologi adalah ayat kauniyah. Sandingan ayat kitabuyah, kitabullah gitu ya. Ayat kauniyah dari Allah. Kita jangan ragu lagi ya. Ayat kauniyah dari Allah. Tapi oleh perspektif ilmu umum namanya fenomenologi. Nah ya, atas dasar itulah sekali lagi bahwa saya akan menyampaikan judul konsep negara dalam Al-Quran. Kita mulai pembahasan ya, pembahasan. Nah, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut umul kitab, ibu kitab atau induk kitab. Induk kitab dapat diartikan di dalamnya mengandung tema-tema besar. The big konsep besar yang harus dijabar uraikan oleh Allah lewat 113 surat. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu ya. Itu namanya the big konsep, ayat besar dalam konsep besar, tema besar dalam surat Al-Fatihah. Apa saja dalam Al-Fatihah? Pada postingan saya yang lalu saya sudah mengatakan mungkin ya, antara lain apa konsep besarnya? Asma Allah, sifat Rahman Rahim, syukur atau lafaz alhamdulillah, konsep alamin atau alam dunia, konsep maliki penguasa hari akhirat, konsep yaumidin hari akhirat. Itulah konsep-konsep besar, the big konsep dalam surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab yang akan dijabarluaskan oleh Allah lewat uraian dari dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Nah, dalam konteks ini secara fenomenologi ada satu tema besar yang menggambarkan ilah cikal bakal negara. Apa? Lafaz alamin, alam dunia. Alam dunia itu umum, konsep umum. Nah, Allah sudah menggambarkan di sini. Dalam surat Al-Fatihah, Allah sudah memberi rahasia, simptom, tanda bahwa zatnya akan menguraikan negara secara lebih rinci. Jadi alamin itu alam dunia. Alam dunia adalah faktor ruang dan waktu ya, yang ditinggali oleh manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain ya. Jadi maka alam dunia itu harus ada negara untuk wadah umat Allah di bumi, kan gitu ya logikanya. Kalau alam dunia tanpa negara, nanti manusia bisa perang terus, akhirnya habis. Akhirnya Tuhan menangis, hambanya perang sendiri tanpa ujungnya. Homo homini lupus, yang kuat membunuh yang lemah, akhirnya habis. Maka harus ada negara. Negara itu ilham Allah ya pada orang yang berakal. Siapa yang punya pikiran ya, membaca alam, nanti akan menemukan, oh ya harus bikin negara. Negara itu kan budaya. Nah itu Allah memberi akal manusia untuk buat budaya negara. Jadi Allah hanya modali akal itu ya. Nah itu. Jadi
konsep atau lafadz alamin inilah menjadi titik awal akan adanya sebuah negara. Lah itu. Udah ya? Udah. Surat Al-Fatihah kita singkirkan, kita meningkat pada yang lebih menaik kronologisnya apa? Surat Al-Baqarah. Lah ini. Ini mulai hangat nih ya, mulai hangat bahwa akan tampak agak jelas, tadinya masih hitam abu-abu ya. Nah sekarang mulai jelas, Allah akan menggambarkan sekilas sebuah negara dalam simbol-simbolnya lebih menukik. Apa simbolnya? Al-Baqarah itu ya, ini rahasia di simbol, tapi dengan teknologi tidak dapat diterka. Apa? Yaitu lafadz Al-Baqarah artinya sapi betina. Ingat, sapi betina itu di samping meriwayatkan ada zaman Nabi Musa, yaitu menyembelih sapi betina, juga meriwayatkan secara hakikat apa? Secara simbolik apa? Manusia itu hayawanun natik, binatang yang berakal. Lah ini manusia nih. Jadi tentang negara kan manusia ya, bangsa. Dirahasiakan oleh Allah dalam judul apa? Al-Baqarah, sapi betina. Nah ini. Jadi ingat, menungsa hewan punya akal, hati-hati. Maka untuk berbangsa yang baik harus menggunakan akal. Tanpa akal kita berbangsa kayak binatang, kayak macan, harimau, kayak kera, monyet dan sebagainya. Jangan. Harus punya akal sebagai bangsa, itu ya. Allah mah hebat ini. Sapi betina. Maaf kalau hanya menerangkan sapi sembelih zaman Musa itu gak ada nilainya. Tidak aktual, tidak update. Tapi begitu Al-Baqarah itu sapi betina, simbol dari manusia berakal, ini update, up to date sampai hari kiamat. Kalau menggambarkan Al-Baqarah hanya menggambarkan sapi wadon yang disembelih zaman Nabi Musa, itu terlalu dangkal, terlalu dulu, usang. Untuk apa dibahas? Tapi kalau Al-Baqarah sapi betina, manusia yang berakal, lah itu update, terbarui terus sampai kiamat. Nah ini ya hebatnya Allah di sini. Nah saya ulangi, ingat, bicara sapi betina, mengapa nggak sapi jantan? Maaf, kalau sapi jantan tidak berketurunan, maka yang berketurunan adalah Nabi Hawa, Ibu Hawa, ya. Adam laki-laki, Ibu Hawa wanita. Yang punya anak Qabil Habil sebagainya adalah Hawa. Maka simbolnya juga sapi wadon, sapi betina, gitu ya. Ini jadi Allah mengatakan Al-Baqarah sapi betina itu ada aspek regenerasi, keturunan yang berlangsung, ya. Unsur kelamin yaitu wanita, ibu. Nah ini. Nah, maka dari ibu inilah konsep ibu akan lahir keluarga. Tanpa ibu tidak ada regenerasi, tak ada keluarga. Tak ada keluarga, tak ada masyarakat, tak ada suku, tak ada bangsa, tak ada negara. Nah itu hebatnya Allah di sini ya. Sapi betina. Nah ini. Sapi wadon yang akan melahirkan, menghasilkan apa? Keluarga, masyarakat, suku, bangsa, negara puncaknya. Hebat ya. Allah mah hebat ilmunya. Ada yang mengatakan wallahu alimun hakim. Allah itu maha ilmu dan maha bijaksana. Itu hebat tuh. Kita orang Islam harus mencari-cari ya terus ya, agar ketemu dengan hebat. Dan Allah memang luar biasa. Kita sampai manggut-manggut ya. Itu. Nah, Al-Baqarah udah ya. Nah, udah paham ya mengapa Al-Baqarah, udah paham hujahnya ya oleh saya ya. Islamul awam, wong Islam tapi bodoh ya. Berlanjut ke ayat 30. Nah ini mulai lebih spesifik khusus kaitan negara, mengarah ke negara apa? Pada ayat 30 Allah berfirman kurang lebih demikian. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini ininya tasdid, nunnya tasdid. Ini jadi ini singkatan dari apa? Lafadz inna dan ini saya, inna apa? Lafadz tahqiq yaitu menyangatkan arti, digabung ya. Ini ada apa? Artinya sungguh saya. Jadi ya ada inna dan ini saya digabung menjadi ini. Berarti artinya apa? Secara detail, sungguh saya.
Nah ini, saya itu saya Allah, maaf. Di sini Allah sebagai person, sebagai tunggal. Maaf, ini menarik nih. Nanti akan dijabarkan terus ya dari ayat ini. Sungguh saya ini jailun akan menciptakan fi ilmu dore itu bisa hari ini dilaksanakan atau akan datang ya. Nah akan, nah ini jailun akan menjadikan. Ini menarik, bukan ini holakun, bukan, tapi jailun. Mengapa jailun? Nanti dibahas ya. Ini jailun, sungguh saya akan menjadikan. Ilmu dore ya, waktu yang akan datang. Ini belum dibuat Adam, ini baru rencana. Nanti akan perang dengan apa? Dengan malaikat ya, perang debat tuh. Nanti kan ada ya riwayatnya. Nah, jailun. Mengapa jailun? Ingat, kalau jailun itu adalah konteks Allah mencipta makhluk masih bisa berkembang konseptualnya, berkembang idenya, tidak paten, tidak saklek. Tapi kalau sudah pasti pakai kata-kata holakun. Ingat, kata holakun itu pasti. Misalnya membuat langit bumi. Ana holaku samawati wal ardi. Saya membuat langit dan bumi, itu pasti. Bumi itu kayak itu, langit kayak itu. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau manusia bisa berubah. Dulu nggak pakai semir rambutnya, sekarang pakai semir. Gitu ya. Dulu pakaiannya daun warung, sekarang pakai daun yang sutra yang hebat. Nah itu karena jailun ya. Jadi saya ulangi bahwa dulu mereka kafir, sekarang Islam. Itu kan ya, ingat, mengapa Allah milih diksi jailun? Kenapa? Yang diciptakan manusia yang bisa berubah, baik mentalnya, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budayanya itu ya. Maka pakai lafaz jailun. Kalau manusia itu paten pasti tak berubah kayak bumi dan langit, pakainya holakun. Ini holakun itu ya. Ini bedanya, ini harus rinci ya. Apa beda holakun dengan jailun? Kalau holakun sifatnya mencipta takdir yang pasti dan paten finish. Tapi kalau jailun mencipta, membuat, tapi bisa berubah. Berubah apanya? Secara teologi ilmuwan adalah apa? Ipolexos budhan kamrata, itu yang berubah. Gitu ya. Hebat ya, Allah hebat. Diksinya hebat. Tidak holakun tapi jailun. Lanjutkan ya, jailun. Kemudian jailun. Nah, mungkin ada yang tanya, mengapa pakai saya? Ingat, saya itu person Allah tunggal. Mengapa saya? Dia akan menciptakan satu manusia, satu. Ini hebat ya. Ada korelasi antara person Allah dengan Nabi Adam, satu dan satu. Maka Allah pakai nama ganti yaitu person tunggal. Ini menarik. Karena bicara Adam yang tunggal, Khalifah yang tunggal, maka Allah pakai diksi ini. Bukan nahnu, ingat. Kalau negara pasti nahnu, nanti akan ketemu ya, akan ketemu, jangan khawatir. Ini saya. Karena bicaranya adalah manusia tunggal Adam, Khalifah, maka pakainya ini saya. Ini hebat, Allah itu hebat. Simetris, korelasi, dan menyambung dengan konsep Khalifah dan ini ya. Saya, Khalifah Adam, nyambung ketemu. Hebat ya. Lah, jadi udah ya. In jailung fil ardi, fi itu dia, fil ardi di bumi, Khalifah pemimpin ya. Di bumi apa? Pemimpin, Khalifah. Yang menarik Khalifah. Mengapa tidak fil ardi Adam? Kalau Adam itu ada mengatakan makhluk fana, makhluk manusia yang fana. Maka ini kurang mewakili manusia secara ipolaksos budhan kamrata. Enggak. Ingat, kalau dengan lafaz Adam tidak menggambarkan ipolaksos budhan kamrata. Ilmu ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan itu ya. Tidak mewakili. Tidak merepresentasikan dengan apa, manusia yang sangat multidimensi ya. Maka pakainya Khalifah. Maaf lagi, kalau mengatakan Anas itu cemen. Mengapa cemen? Lah sudah ada malaikat dan iblis, kok mengapa mencipta makhluk baru? Iblis dan malaikat kan sudah menyembah, sudah rukutu sujud, sudah tasbih, mengapa mencipta makhluk baru? Masalahnya
Iblis malaikat nggak punya akal seperti kita yang bisa buat budaya itu. Maka berarti apa? Tuhan yang maha ilmu belum terjabarkan oleh iblis dan malaikat. Akhirnya Allah harus cipta baru. Karena apa? Manusia menurut saya adalah apa? Karya cipta terbesar, puncak karya cipta Allah di muka bumi. Maka kalau tidak mencipta manusia, nanti kehebatan ilmu Allah, kalam Allah tidak terwujud. Karena apa? Mandik pada iblis dan malaikat yang tak bisa berbudaya, tidak bisa mimpin, tidak bisa buat negara. Karena apa? Tidak punya akal seperti kita itu ya. Kalau manusia apa? Punya akal dan hati. Akal dan hati itu modal untuk bikin negara, bikin ipolexosbud hankam rata. Itulah ya. Kalau iblis dan malaikat mungkin tidak punya akal dan hati, entah punyanya apa. Wallahu bimuradi alaiha. Jadi Allah lah yang wa'lamu a'lamu birawati. Allah lah yang tahu masalah makna ini ya, itu ya. Makna malaikat dan iblis. Tapi menurut saya iblis dan malaikat tidak punya akal dan hati seperti kita. Maka Allah ngotot memang harus membuat manusia ciptaan terbesar Allah yang luar biasa, bisa melebihi malaikat dan iblis, bisa melebihi nilai-nilai kekayaan dunia dan akhirat. Itu surga neraka itu cemen, manusia di atas segalanya. Itulah kehebatan manusia. Manusia itu hakikatnya menandingi langit dan bumi, menandingi iblis dan malaikat, menandingi surga neraka. Itu manusia hakikatnya. Maka yang paling baik bersyukur dan menyembah itulah, karena makhluk yang luar biasa. Lah saking luar biasanya apa hujahnya? Faktanya apa? Faktanya Allah berdebat. Yang menarik, Allah itu maha demokrasi. Ini maaf bagi legislatif, politikus ya. Ini ada konsep demokrasi. Allah itu tidak otoriter, sekalipun kuat, maha yadi, kalau digambarkan maha tangan ya kuat, tapi nggak pernah otoriter, nggak pernah maksa siapapun. Ini Allah. Maka kalau kita yang awam goblok memaksa itu luar biasa brengseknya. Allah itu maha demokrasi. Apa faktanya? Dia dialog, membuka perkataan dengan malaikat. Hai malaikat, ini jailung fil ardi khalifah. Hai malaikat, saya akan menjadikan di bumi khalifah. Itu kan demokrasi. Tapi malaikat kan tidak punya akal, gak punya hati, langsung main suudon. Karena dia punya feeling bahwa manusialah yang akan buat tumpahan darah. Memang nyata ya perang ya. Tapi itu sesuatu yang cemen kecil. Ada lebih besar maknanya dari itu. Perang itu cemen. Tapi penemuan baru oleh manusia itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang nilainya di atas perang. Cuma yang perang kan orang goblok ya. Otak-otak bosok. Nafsu-nafsu setoni, nafsu iblisi. Harimau itu ya yang perang. Tapi yang membuat karya cipta besar budaya itu makhluk-makhluk samawi, makhluk langit itu hakikatnya ya. Ketoke manusia mampu mencipta makhluk langitan, keilahian tuh. Makanya Nabi itu juga makhluk langit ya, kelangitan, ilahiyah itu Nabi. Itu sempurna dalam moral dan akhlak ya. Sampai Nabi dikatakan apa? Hulukul adim, yaitu apa? Agungnya akhlak itu Nabi itu. Jadi dimensi ideologi Nabi hebat. Tapi jangan tanya, Nabi gak bisa buat kapal terbang, jangan. Itu cemen. Kapal terbang cemen. Itu hanya itu tugasnya para makhluk budaya kita ini ya. Yang makhluk bumi, yang akan pergi jauh ya. Itu harus buat kapal terbang. Nah saya ulangi. Setelah diskusi, malaikat mengatakan, tidak cukupkah bahwa saya udah tasbih pada engkau dan sujud? Kok nggak manusia? Untuk apa? Allah mengatakan, ini aklamu, saya lebih tahu. Akhirnya apa? Saya lebih tahu daripada kamu itu ya. Ini alamu ya. Alaikau yang dikatakan ya. Nah, malaikat akhirnya pasrah. Nah, kemudian iblis yang gak mau. Sorry dong. Ketika begitu didebat ya apa? Diuji. Hei Adam. Ya, hei iblis. Ya, malaikat ya. Adam sudah diajari. Maaf, ini ada konsep pendidikan nih. Konsep pendidikan, penyampaian materi, pemahaman materi, dan input, proses, dan output ya. Itu pendidikan. Apa? Adam dididik oleh Allah. Allah sebagai guru, Adam sebagai murid, diajari apa? Nama-nama benda di dunia ini. Asmaul apa ya? Asmaul apa pakai nama-nama benda.
Adam nyangkol. Karena punya akal dan hati. Dia cerdas ya, nyangkol. Sampai saya nyangkol sama benar bisa apa? Ini apa? Ini piring, ini apa? Gelas, ini apa? Mangkok, ini apa? Sendok, garpu. Itu misal ya, misal. Nah, malaikat kan tidak pernah diajari, wong. Malaikat tidak punya akal dan hati. Mau diajari apa? Malaikat tugasnya hanya satu kata, sujud, tasbih. Itu aja, syukur itu ya. Iblis juga sama. Mungkin tugasnya hanya sujud, tasbih. Bahkan ada yang mengatakan iblis itu lebih dari malaikat. Usianya tua, sujudnya khusyuk. Tapi sayang sombongnya itu ya, naudzubillah, sombong takabur. Sujud hebat hilang karena apa? Sombong ya nilainya. Nah, maka begitu dites, malaikat ini apa? Saya tidak tahu kecuali anta gitu ya, kecuali Allah. Adam, iblis ini apa? Nggak tahu. Adam jawab, itu cangkir Allah. Itu misalnya ya, itu cangkir. Betul, takutnya lagi. Malaikat kenapa? Saya nggak tahu Tuhan. Iblis sama. Iblis nggak jawab, mungkin udah kodek ya. Mesem gitu. Dengan kesombongan, cemberut ya mungkin ya iblis. Yang jawab jelas itu hebat. Malaikat itu hebat. Tunduk patuhnya itu dalam Al-Quran dikatakan jawab. Tapi iblis itu nggak diuraikan. Karena mungkin iblis itu ketabak sombong. Jangan-jangan dia menghindar ya. Keputusan. Di sini ada ujian, evaluasi ya, hasil mengajar. Ya. Kan mulai kan harus diuji ya, dalam tahun pendidikan harus diuji oleh Allah. Iblis apa? Iblis rupanya memitra kok. Nggak jawab nggak apa mungkin ya. Diam saja, enggak. Dia ya. Yang jawab malaikat, saya nggak tahu Tuhan. Iblis mungkin dalam Al-Quran dijelaskan. Jangan-jangan nggak menjawab, cuma apa? Cemberut. Yo, sombong ya. Goblok tapi nggak menjawab itu iblis ya. Nah, akhirnya ini apa? Piring. Nah, Adam ini apa Adam? Piring. Tadi cangkir piring ya, misal ya, itu misal. Satu lagi yang terakhir. Malaikat ini apa? Saya nggak tahu. Yang tahu engkau Allah. Iblis ini apa? Ya, iblis mungkin tadi lah. Ada jawaban ya, nggak tahu lagi oh. Nah, barang artinya apa Adam? Itu sendok Allah. Itu misal ya, sendok. Maka di depan mereka itu malu, katanya malu. Iblis, malaikat itu wajahnya merah dia, malu ya. Malu ternyata makhluk baru tapi luar biasa ya. Mengungkuli, mengatai saya yang tolol mungkin ya dia, mungkin itu kata dalam batin malaikat. Nah akhirnya apa? Allah memutuskan karena dari hasil evaluasi itu mereka kalah. Allah memutuskan apa? Konsep hormat. Siapa yang kurang tahu ilmu harus menghormat pada yang tahu ilmu kan gitu ya. Itu rumus dunia lah. Ini rumus bumi ya, bukan rumus langit. Siapa yang lebih tinggi harus dihormat. Siapa yang lebih rendah harus rela menghormat dengan ikhlas. Itu kan ya rumus bumi. Nah, hai malaikat, fasajada sujud langko ya. Alal Adam ya, pada Adam ya. Itu Qur'annya tadi bisa dilihat lah oleh pemirsa ya. Sujud, malaikat sujud. Tapi ingat, sujud ini bukan sujud sembah, sujud hormat. Jangan lupa ya. Harus sujud sembah. Jadi Allah mengatakan malaikat sujud saja, Allah maha toleransi. Yang disujudi tidak hanya saya saja. Allah hebat tuh. Ini menarik ya. Allah menyuruh malaikat sujud itu berarti Allah nggak tersinggung jika malaikat sujud pada Adam. Nggak tersinggung karena maha besar, sudah maha hebat. Maka itu Allah tahu bahwa itu hanya sujud hormat. Waktu itu kan belum ada hormat gerak, belum ada. Itu hebatnya manusia, hormat ya. Kalau sudah ada mungkin hormat malaikat pada iblis, pada Adam. Belum ditemukan, kenapa? Maklum manusia pertama, belum ada manusia, belum ada budaya. Jadi Allah hanya mengatakan yang namanya hormat itu sujud ya dia. Fasajada ala Adam itu ya, sujud. Jadi ini menarik. Kata sujud saja Allah telah seakan mengetahui bahwa nanti ada konsep hormat, ada konsep menghargai ya. Hormat bendera, hormat apa ya? Hormat ketua, hormat presiden, hormat menteri ya. Ini mulanya dasar hormat itu apa? Sujud. Maka ada hal tafsir bahwa sujud ini bukan sujud sembah tapi sujud hormat. Nah, iblis kau sujud. Nah ini iblis yang sombong. Sombong karena apa? Sombong apa dari perspektif material, dari api itu ya. Jadi fastakbaru iblisa minal jismi, minal bismi api ya. Dari berangkat dari api dia sombong ya. Kalau mereka enggak,
biar dari cahaya, memang cahaya kan nur ya, ini menarik. Malaikat dari nur, nur kan yang ilmu. Dia itu hakikatnya ada ilmu, malaikat itu ya, udah tahu. Tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang hitam, tahu yang putih itu malaikat ya. Ini menarik. Karena malaikat itu dari nur, maka dia mau sujud. Karena dia cahaya ya. Apalagi cahaya yang terang tapi teduh. Seakan apa, temaram ya. Tidak cahaya panas tapi kan berarti malaikat hebat ya. Malaikat seakan tidak bernafsu marah ya di sini ya. Halus ya. Dari nur mau sujud. Iblis dari api nggak mau sujud. Api kan memang sifatnya panas. Terang dari panas. Ya itu ya, iblis ya. Nah maka yang mau sujud malaikat yang dari nur yang sangat indah bercahaya. Sedang iblis yang dari api menyala membakar sampai hangus tidak mau sujud. Nah akhirnya Tuhan memberi hukuman ya. Ini kan teori pendidikan ya.